Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, selamat malam rekan-rekan. Mangga, seperti biasa, udah bisa langsung isi eh, presensi ya buat teman-teman yang udah hadir nih di petang malam hari ini. Oke, di agenda hari ini eh, kita masuk ke pertemuan 9. Pertemuan 9 ini membahas materi lanjutan mengenai kelas diagram, di mana kelas diagram ini ada 2 sesi 1 hari ini dan sesi 2 minggu depan. Namun pada dasarnya untuk sesi 1 hari ini tuh hanya mengulang saja dari materi semester 3 gitu ya. Nah, baru mungkin minggu depan hari Senin itu yang materi barunya dari RPL 2 mengenai relasi kelas diagram. Nah, maka untuk agenda hari ini sendiri paling akan singkat saja untuk materi ajarnya karena udah lebih banyak di RPL 2 ya. Di PBO ya dulu. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin kalau untuk materi rekan-rekan udah bisa akses aja langsung ke LMS. Materi pertemuan 9 dan 10-nya udah ada di sana. Jadi udah bisa di-download dan bisa sambil dilihat-lihat saja selama kita membahas sesi yang awal ini nih, gitu ya. Oke, nah jadi sesuai dengan rencana, jadi sesi awal ini akan digunakan untuk review desain sprint gitu kan. Dari hasil review desain sprint karena rekan-rekan kan udah ngumpulin ya kemarin terakhir di hari Sabtu weekend kemarin, maka hari ini lebih pada nge-review saja untuk knowledge rekan-rekan gitu ya. Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai mereview desain sprint, rekan-rekan juga bisa mencatat untuk knowledge tambahan selanjutnya. Karena kan secara pengumpulan mas sudah tidak bisa berubah ya. Kemarin udah, maka itulah yang akan dinilai gitu. Nah, namun secara knowledge terkait desain sprint tentunya rekan-rekan bisa menangkap untuk menjadi tambahan pengetahuan dan untuk desain sprint ke depannya. Paling itu goalnya. Oke, di sini juga udah ada rekan-rekan dari kelas UL 1. Tadi udah selesai mereview tanding apps gitu ya. Sekarang mungkin akan masuk ke 2 kelompok yang lain di UL. Nanti kalau yang UL udah selesai, kita baru move mereview desain sprint yang kelas karyawan. Nah, jika sudah selesai semua, baru akan saya bahas materi pertemuan 9 ya, kurang lebih. Sambil menunggu nih, rekan-rekan dari kelas UL nih, ada 2 kelompok yang YouTube-nya belum mengupload gitu ya. Ya sambil menunggu lah. Jadi barengan kita review dulu hasil desain sprint di kelas yang lain juga. Oke, tadi udah selesai tanding apps. Paling sekarang saya akan masuk ke kelompok selanjutnya nih. Saya coba share screen dulu. Oke, untuk kelompok prokerku, ini saya coba masuk dulu. Ini kelompok prokerku ya. Secara desain, saya coba lihat secara Miro dulu. Ini numpuk apa gimana nih?
Oke, baik. Rekan-rekan kelompok yang lain bisa menyimak dan ya semoga bisa menjadi learning atau insight tambahan lah untuk rekan-rekan. Oke, prokerku 1, 2, 3, 4, 5. Sprint Master, oke. UX, oke. Cukup. Nah, di sini ya, teman-teman prokerku, jadi di bagian challenge and research ini hasil ID validation dimasuk gitu. Sama seperti kelompok yang tadi ya, yang tanding. Jadi yang tanding apps mencantumkan hasil riset dari ID validation. Jadi biar lebih lengkap. Nanti bisa diperbaiki ya. Ya contohnya kayak gini lah. Jadi di challenge and research itu ada resume akhir dari Javelin-nya. Ya mungkin kalau lebih dari satu buat Javelin bisa dimasukin. Kemudian terutama ini resume hasil wawancara gitu ya. Jadi biar kayak tadi nih masalah-masalah mana yang kemudian jadi valid di user gitu itu harus dimasukin. Nah itu ya kelompok prokerku hadir. Hadir Pak. Oke. Ya ini mangga bisa dimasukin. Terus 2 years goal. Nah, oke. Tadi saya udah bahas ya. Saya udah bahas. Jadi 2 years goal ini adalah visi gitu kan. Dalam 2 tahun aplikasi teman-teman tuh akan menjadi apa, seperti apa. Nah, maka baiknya sih kalimat-kalimatnya itu tuh kalimat-kalimat yang tangible, spesifik dan measurable ya, yang udah diukur gitu harapannya. Nah, ini kayaknya yang pas itu hal-hal yang lebih umum namun dapat bisa terukur ya. Ini udah tepat memasukkan ide-idenya yang lebih general tapi terukur mungkin seperti ini ya. Dapat mempermudah dalam mengorganisasi seluruh kegiatan organisasi kampus umum, tapi yaitu harapannya bisa ada metrik yang bisa lebih mensukses. Jadi kalimatnya harus lebih didetailin lagi sebenarnya. Kata mudah ini teh dari apa saja, dari hal apa saja gitu. Nah, kalau yang selebihnya kan ini rata-rata fitur ya. Fitur lokasi, voice note. Nah, yang kayak gini tuh itu tuh namanya sprint question. Can we gitu. Make it specific but write it as a question gitu. Nah, itu aja paling. Oke, kita lihat ya. Ternyata dari hasil voting yang dipilihnya yang mana? Yang ini bukan. Kelompok prokerku. Halo, halo. Siapa yang paling yang itu yang bakalan dipakai Pak dari hasil voting? Oke. Oke, paling itu aja yang mau dilurusin.
Jadi 2 years goal itu sesuatu goal dalam 2 tahun. Visi teman-teman akan menjadi apa. Kemudian ini juga sama gitu. Ini adalah turunan sebetulnya. Turunan dari sprint question-nya. Turunan dari 2 years goal itu kalau dibikin sprint question itu seperti apa. Sprint question ini hal yang bisa menjawab gitulah. Kalau di sini kalimatnya adalah super pesimis gitu. Jadi kalau di sini kan super optimis. Kalau di sini lebih ke sana sih. Apa yang harus diperbaiki. Mungkin teman-teman yang lain juga sama. Nah, maka goal yang besarnya adalah di sini. Baru nanti dimasukin sprint question-nya di bagian bawah. Oke, di sini terpantau ada dua alur ya yang jadi ide. Oke, ada satu lagi dari Rizaldi. Oke, di sini ada 2 ide yang cukup berbeda gitu ya. Maka yang dipilihnya seperti apa ini? Nggak ada yang dipilihnya ini atau gimana nih? Dari prokerku, alur yang jadinya dipilih yang mana? Masih ada nggak perwakilan prokerku? Permisi Pak, saya lagi menghubungi desain yang leadernya, Kang Endang Ababil. Oke. Oke, ya udah dicatat aja. Dicatat aja nanti dibahas bareng-bareng ya. Jadi Siapa? gini, di area ini kan teman-teman udah tahu 2 years goal sama sprint question-nya apa. Maka setiap orang tuh bikin alur gitu dari masalah yang dipilih ya, dari berbagai masalah yang ada, hasil idea validation, hasil voting yang ada di sini juga. Teman-teman punya ide nih masing-masing alurnya gimana sih gitu. Nah, maka dari ide-ide yang ada tuh harusnya di voting gitu. Ide mana, alurnya mana yang paling bagus. Kalaupun nggak di voting juga nggak apa-apa, itu mah diskusi bersama aja. Yang jelas hasil akhirnya harus ditampilkan di sini. Jadi challenge map ini tuh adalah alur bareng-bareng yang awalnya kan bikin alur masing-masing terkait masalah yang diambil, tapi ini jadinya satu gitu. Ya kalau ngelihat contoh yang tanding tadi kan kurang lebih gitu. Dari ide alur-alur beberapa orang, maka ya disinilah alur yang fix yang udah disepakati. Nah, kalau udah beres di alur ini, maka tandai di proses yang mana yang masalah itu terjadi. Kalau di sini kan masalahnya mencari lokasi gor tempat bermain. Ternyata user kesulitan mencari gor terdekat. Nah, ini kan masalahnya udah dapat. Nah, kalau di sini kan belum kelihatan jadinya. Stepnya apa, masalahnya di mana gitu. Padahal kita udah tahu masalah yang ada di prokerku ini kan apa grup WhatsApp gitu kan, kayak gitu. Nah, itu tuh harusnya udah ada di flow besar ini. Nah, kalau udah beres di flow besar baru masuk How My We. How My We ini kan ide-ide fitur ya. Nah, ini udah bagus ya, ada How My We, membuat grup gitu. Ininya udah bagus gitu. Nah, kalau How My We di sini harus kelihatan hasil votingnya gitu. Jadi setiap orang, kalau di sini kan kelihatan yang ngerjain How My We ada 2 orang nih. Nah, dari 3 atau 6 pilihan ini teh silakan dipilih gitu, di voting. Nanti kalau udah ada beres, kepilih, baru dipindahin si How My We-nya ke sini. Nah, jadi contoh ya kayak gini. Kalau misalkan ternyata ini udah ke voting nih,
pencarian gor terdekat gitu kan, atau booking gor gimana caranya. Karena ini terpilih nih 2 HMW ini di copy ke sini, simpen di bawah ini. Nah, baru kira-kira masalah mana yang mau diambil? Oh, yang ini. Nah, baru di copy dipindahin HMW yang disimpan di bawah ini ke sini gitu. Jadi nyambung gitu. Alurnya adalah mencari lokasi gor, ternyata masalahnya sulit mencari gor. How My GUI-nya adalah membuat fitur pencarian gor. Nah, kayak gitu. Jadi kan nyambung. Kalau di sini kan nggak kelihatan. Mangga ya itu perbaiki ya. Buat knowledge juga teman-teman. Jadi Ask the Expert itu nanti nyambungnya ke sini lagi. Oke, kalau udah beres masuk ke Lightning Demo. Kalau Lightning Demo ini kan referensi ya. Mencari referensi di sini udah bagus, ada Telegram, ada MiChat, ada Discord, ada WhatsApp gitu. Udah ya. Nah, ada 1, 2, 3, 4 gitu. Ada 4 referensi lah yang bisa teman-teman ambil, dan di Lightning Demo ini udah ada feedbacknya nih, hasil review teman-teman. Nah, ini udah move ke part sketch ya. Nah, di part sketch ini juga udah dilakukan ya sama teman-teman. Nah, sebetulnya di Crazy Egg itu harusnya kayak gini sih. Harusnya kayak gini. Gitu. Ini kelihatan berapa orang yang bikin nih. Ini saya coba lurusin ya. Jadi Crazy Egg itu fokus ke 8 kertas yang satu kertas yang dilipat jadi 8, di mana setiap halaman yang dibikin ini tuh fokus sama si fitur yang dibikin aja gitu. Kalau ternyata tadi use case-nya adalah mencari lokasi gor tempat bermain di mana. Nah, si 8 titik ini tuh harus bisa ngegambarin alur mencari gor, tapi spesifik di use case mencari gornya gitu. Nggak usah ada dulu sign up, register gitu ya. Jadi better langsung mencari gor gitu. Nah, itu di Crazy Egg nih. Nah, kalau udah barulah masuk ke Solution Sketch. Nah, kalau Solution Sketch ini baru ngalur. Jadi kalau Crazy Egg fokus 8 gambar aja untuk use case tertentu. Habis itu di voting. Di sini kelihatan belum masuk sih. Baru ini kali ya. Nah, habis itu baru ke Solution Sketch. Nah, kalau Solution Sketch ini lebih pada wireframe ya, low fidelity dari setiap orang. Low fidelity dari setiap orang dibikin alurnya dari awal gitu. Itu Solution Sketch. Nah, kalau udah beres baru di voting gitu. Nanti dipilih, oh ternyata si ini loginnya bagus gitu. Oh, ternyata untuk pencarian nama grup yang bagus ini gitu. Nah, itu harusnya di voting ini. Kalau udah di voting langsung masuk ke flow ya. Nah, flow ini dari awal masuk aplikasi sampai aplikasinya selesai. Nah, maka di fase terakhir adalah storyboard. Nah, storyboard ini adalah semua proses. Jadi kan hasil voting udah selesai dari sini. Solution sketch-nya gitu, desain-desain yang terpilihnya udah beres, keambil. Nah, yang kurang kan bisa dibikin dulu alurnya di sini. Kalau udah hasil voting dan alur yang ada di sini dimasukin ke storyboard utuh. Jadi di sini tuh hanya satu saja. Nah, di sini terpantau storyboardnya seperti ini ya, harusnya mah tidak seperti ini ya. Karena kalau dilihat dari apa yang udah teman-teman sketsa, ya bentuknya kayak gini. Ya harusnya apa yang ada di sini, itulah yang kemudian hasil pilihannya harus ada di storyboard. Gitu.
Nah, ini juga sama gitu. Ini kan hasil high fidelity lah yang ada di Figma. Nah, harusnya desain inilah yang low fidelity-nya disimpan di atas ini gitu. Tapi di sini eh apa belum masuk di walkthrough ya ini mah gitu. Kayak informasi ngelakuin apa gitu. Padahal justru yang ada di storyboard itu adalah seluruh flow, mau itu hasil voting ini ataupun flow yang ada di sini gitu. Ada di storyboard. Itu ya catatannya. Baru dari storyboard move ke prototype. Jadi bedanya storyboard dengan prototype, kalau di sini semua fitur ada, tapi low fidelity. Nah di sini high fidelity-nya gitu. Oke, secara desain sih ini udah oke ya. Secara branding juga udah bagus. Ini desainnya juga stylenya udah bagus. Ini juga udah ada ya hasil usability testnya. Nah, paling ini nih coba kalau ngevalidasi terus ada kata ini bingung saat menggunakan di halaman beranda. Ini kalau bisa insight-nya jangan cuman kayak gini gitu. Bingung saat menggunakan gitu ya. Bingung saat menggunakan. Ini teh harus digali bingungnya teh kenapa gitu. Ditanyain setelah selesai usability testing tuh ditanyain kenapa bingung. Apakah dari sisi tata letak, warna, icon, atau seperti apa gitu. Kalau kayak gini bingung, itu kita bingung buat ngerevisinya kayak gimana. Misal kalau tadi misalkan aplikasi tanding. Jadi si aplikasi tanding tuh bikin eh, sketsa kayak gini nih. Nah, di sini tuh ada search. Di bawah ini tuh ada info lain. Pas diklik search, oh ternyata masuk ke sini. Oh oke, clear. Karena di search ini pas diklik masuk ke page baru. Terus yang ini, oh oke, ini nampilnya 4. Ternyata kalau ada 5 gimana gitu. Nah, misalkan user tuh diam aja di sini di halaman utama. Bingung dia teh. Ditanyain harusnya bingungnya tuh kenapa. Nah, ini kurang lebih ini jangan sampai dapat feedback yang hanya seperti ini gitu. Nah, ini kan kalau dari sisi contoh kurang lebih kayak gini ya, misalkan login, ya ada beberapa contoh lah, kayak emailnya kayak spammy, kayak gitu-gitu. Jadi bukan hanya tentang paham atau tidak paham ya, ini lebih pada feedback lapangannya seperti apa gitu. Jangan sampai oke, paham, tapi sebenarnya ada feedback lain yang sebetulnya nggak kegali, kayak gitu. Itu aja sih. Kalau ternyata ini overall udah oke gitu ya dari feedback user, ya udah cukup gitu. Tapi ya lagi-lagi interview itu kan at least harus sama dengan responden ID validation 11 orang lah gitu. Nah itu baru tuh feedbacknya pasti beda-beda gitu. Kalau nanyanya 1, 2, 3 mungkin ya akan dapat beberapa feedback yang mirip lah. Paling kayak gitu sih. Oke, itu aja catatannya ya untuk kelompok yang ini. Mangga nanti bisa diperbaiki aja. Siap, Pak. Ini yang mabar, yang keluar Muhammad Endang.
boleh di-share nih kelompok mabar link Miro-nya apakah betul yang ini atau gimana? Kelompok mabar masih ada nggak? Halo, halo, kelompok mabar, Fahri, Maulana, Alifiandi. Oke, secara desain sih bagus ya. Dari sisi style, sebetulnya branding warna itu dibalikin lagi sama usernya gitu. Kalau emang persona usernya nyaman dengan warna seperti ini mah aman gitu. Kalau dari saya sih yang penting desainnya terkait penggunaan warna. Nah, kalau yang kemudian di highlight di sini kan style ya. Jadi style tombol, button, asetnya sih udah update lah sesuai dengan keterbaruan desain saat ini. Nah, paling ini kelompok mabar hadir nggak? Masih ada nggak di sini? Ini saya mau review desain sprint ini. Oke, nggak ada. Oke sih. Kalau gitu kita kita review singkat aja buat kelompok mabar. Kalau masih ada anggota kelompoknya di sini, yang pertama jelas kosong, yang kedua ini juga belum kepilih, jadi harusnya hasil dari atas dipindahin ke sini, di voting, terus di sini juga sama, harusnya hasil dari yang di atas di sini, pindahin ke bawah, terus di voting, flow juga, di sini flow udah bagus, ada 1, 2, 3, cuman flow utamanya mana yang mau dipilih, gitu. Rata-rata ini HMW juga kalau ternyata udah di voting nanti bisa digeser ke alur mana yang terpilih. Itu sama kayak kelompok sebelumnya. Lightning demo ini cuma 1. Nah, ini kurang sih sebenarnya mah, harusnya masih ada beberapa referensi lain lah gitu. Jangan cuma 1 lightning demonya. Terus ada Crazy Egg, ininya masih kosong, sayang banget. Si solution sketch ya masih kosong, ininya masih kosong, ininya juga masih kosong, sayang. Kalau dilihat dari desainnya seperti ini, maka sebetulnya si proses desain sprintnya ya yang jadi catatan merah lah gitu. Sayang gitu, desainnya udah bagus tapi bagaimana menuangkan ide bisa menjadi seperti ini, itulah gitu yang justru dibahas di desain sprint gitu. Karena kalau ngedesain biasa sama sendiri ya udah jadilah kurang lebih seperti ini gitu. Tapi esensi dari desain sprint itu kan musyawarah ya, ide-ide bareng-bareng, punya solusi masing-masing, di voting, dipilih, diambil, dibikin desainnya kayak gitu. Nah, itu belum bisa kelihatan nih buat kelompok yang mabar.
Oke, itu aja paling buat kelompok mabar. Saya langsung move ke teman-teman 10K. Oke, teman-teman 10K ini udah ada semuanya. Oke, untuk kelompok high skin boleh di accept ya si apa Figma apa Miro-nya tadi sempat ketutup. Oke, saya mulai dari FC dulu. Oke, sprint masternya udah ada. Oke. Oke, and reset-nya. Oke, ini. Oke. Oke, ini udah bagus. Oke, sip. Sip. Oke, good. Oke, teman-teman UL mungkin ya. Tadi ya bisa melihat sampelnya yang ini, yang FC sejauh ini. Oke, ini yang kurang adalah masalahnya, gitu. Jadi kalau HMW-nya kan udah tepat ya, teman-teman udah bikin HMW di sini. Terus HMW itu di voting, setelah di voting dipindahin lagi ke flow yang mana yang akan diambil. Nah, cuman si masalahnya belum ada. Misal di sini ingin mendapatkan informasi mengenai status pertumbuhan. Nah, di sini tuh dikasih kalimat masalahnya apa? Saat ini sulit mencari informasi status pertumbuhan dan vaksin dengan mudah karena apa misalkan gitu. Baru di sini baru HMW-nya gitu. Jadi biar nyambung ini alurnya, masalahnya apa di sini, terus HMW-nya ini gitu. Jadi kalau nyerita tuh nyambung. Di sini juga sama, misalkan mendapatkan informasi pencatatan efektif. Emang masalahnya apa gitu ya. Ditempel di sini dan solusi HMW-nya kan udah ada. Gimana kalau kita bikin buku Kia digital gitu. Nah, jadi lebih ke kalimat masalahnya harus ditempel. Oke. Oke, itu metrik cukup. Lightning demo udah cukup. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solution sketch. Crazy egg dulu. Crazy egg.
Oke. Ini yang terpilih. Ini flow utuhnya. Dari flow utuh dibikinin storyboard. Oke, sip. Dari storyboard dibikinin high fidelity ya. Oke. Nah di sini rata-rata ini. Nah ini paling yang harus saya lurusin ya teman-teman. Jadi ini kan kalau saya lihat sekilas rata-rata hijau nih. Nah padahal pas saya zoom ini ada hal-hal negatif ya. Contoh foto profil terlalu besar, edit profil dibuat terpisah. Nah itu tuh warnanya bisa diganti menjadi ini gitu. Kalau ternyata si feedbacknya tadi misalkan foto profil terlalu besar, berarti kan negatif ya. Mungkin dikasih warnanya oranye gitu. Edit profil dibuat terpisah, kayaknya itu nggak negatif deh, tapi mungkin netral misalkan. Nah itu diganti warnanya jadi ini. Karena kalau warna hijau semua, kesannya stellar sukses semua gitu kan. Padahal di sini ada beberapa feedback yang yang memang secara skimming ya. Contoh kayak edit profil dibuat terpisah, foto profil terlalu besar, ini kan feedback ya. Dimana feedback ini apakah termasuk ke negatif atau netral gitu. Nah itu lebih pada kode warna aja yang disesuaikan. Tapi secara feedback ini udah ke capture ya secara detail, udah bagus. Oke, video interviewnya ada. Oke, cukup sih buat FC. Ya mungkin ini rekan-rekan, ini saya langsung share aja ya ke teman-teman yang ada di kelas UL juga gitu ya. Oke, dari FC ada yang mau tanya dulu? Secara overall udah cukup bagus. Pak, untuk selanjutnya ini kita apa lagi yang harus dilakukan ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini kan ada feedback ya. Nah, feedback ini dikaji aja sama teman-teman. Apakah ada yang mau diimplementasi atau enggak gitu ya. Misal, ini mah feedbacknya minor lah gitu. Tidak masuk ke stopper gitu dari prosesnya, berarti nggak usah diimplement gitu-gitu. Nah, jadi sebetulnya next action dari desain sprint adalah feedback hasil user ini, jika ada yang mau diakomodir, langsung dibikin perbaikannya ke desainnya. Tapi kalau ternyata, wah feedbacknya ini minor lah, nggak begitu jadi stopper, nggak usah. Nah, maka teman-teman itu next actionnya adalah ngebikin flow-flow negatif gitu kan ya. Itu yang minggu lalu udah saya sampaikan. Kalau di sini udah ada flow negatif, nah ini udah ada sih kalau saya lihat ya. Ini ya, sukses, data berhasil diinput. Gagal, data tidak berhasil diinput. Nah ini flow-flow negatif nih. Yang kalau nggak ada koneksi yang gagal, ini teman-teman udah bikin desainnya udah bagus. Nextnya langsung ngoding kalau udah kayak gini. Jadi udah bisa langsung kick off ya. Kalau misalkan nggak banyak yang direvisi, prototipenya juga udah jadi, terus
negative flow atau extension flow juga udah jadi desainnya. Per hari ini pertemuan 9, Mangga sudah bisa langsung ngoding ya gitu. Nah, teman-teman yang kelas ngulang juga gitu. Walaupun tadi cukup banyak feedback lah dari saya gitu. Cuman kan penilaian mah udah selesai ya kemarin gitu. Maka udah bisa langsung mulai ngoding. Nah, cuman bedanya kalau yang FC ini lebih smooth aja gitu. Buat ngoding tuh udah lebih smooth, udah lebih executable. Paling gitu ya. Nah, selain ngoding juga udah bisa in paralel ngerjain laporan akhir gitu. Jadi si laporan tugas besarnya kan kemarin baru sampai bab berapa gitu ya. Nah, itu bisa langsung juga ada yang ngoding, ada yang bikin laporan. Nah, karena pasca UTS sekarang mah pembahasan materinya semuanya adalah tentang UML gitu. Kelas diagram, sequence dan lain-lain. Jadi harapannya dua itu langsung in paralel. Paling gitu aja ya. Oke, kalau cukup saya ke Pauker. Kita lihat dulu. Oke. 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 Khawatir salah penanganan dalam mengobati hewan, Haumagwinya dapat menggunakan konsultasi. Bisa juga poin ya. Oke. Dan Haumagwinya udah didapat dari sini ya. Oke. Oke, sampai sini udah tepat flow design sprintnya. Kita move. Oh, oke, heart metricnya kurang ya. Oke, paling heart metricnya aja. Untuk di area metrik itu bisa ditambahin. Oke, lightning demonya udah bagus. Ada banyak ya. 1 orang 2. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Jadi udah cukup banyak referensi yang bisa diambil untuk melakukan sketsa. Ini hasil sketsanya. Ini speed kritiknya juga. Oke, menarik. Jangan lupa di voting. Ini udah di voting. Udah bagus. Kita lihat ke flow. Oke, ini flow secara utuh. Udah benar. Baru storyboard secara utuh. Nah, paling titipan saya desain yang kemudian udah di voting di sini kan terpilih dan harus masuk ke sini gitu. Nah, itu memang harus dipastikan yang terpilih itu ada di sini gitu. Walaupun ada flow lain gitu kan yang di luar tidak dipilih, tapi ini udah bagus. Oke, ini high fidelity-nya. Oke. Nah, ini feedback-nya ya. Tadi sip sih.
ada warna oranye ya, sama warna netral juga. Oke, sip. Oke sih, ini udah bagus juga buat teman-teman Pauker. Next actionnya feedback ini kalau mau diimplementasi dalam waktu dekat gitu ya, untuk memperbaiki apa yang sudah di usability ini, mangga ya bisa dieksekut. Kalau misalkan ternyata minor, nggak apa-apa, bisa di next sprint misalkan. Nah, maka selanjutnya selain udah bisa langsung ngoding, sebetulnya adalah di ranah negatif flow. Kalau tadi FC udah ada negatif flow, kalau di sini apakah sudah ada atau belum ya? Negatif flow belum kayaknya ya. Ini masih positif semua. Nah, itu kelompok Pauker harapannya bisa bikin negatif flow ya. Desain-desain kurang lebih seperti kalau loading, kalau nggak ada internet, kalau gagal ataupun sukses gitu. Ini bisa ditambahin ya buat teman-teman Pauker. Nah, jadi itu silakan ditambahkan extension flow dan desain, dan desainnya high fidelity. Terus udah bisa mulai ngoding dan dokumentasi udah bisa mulai dilanjutkan lagi. Oke, ada pertanyaan dulu untuk Pauker? Ya, Pak. Oke. Terakhir saya masuk ke high skin. Ini fotonya kosong, high skin. Pak, maaf itu si linknya tadi belum diupdate. Ini yang baru. Oke. Yang di sini yang udah baru. Ini yang baru ya. Iya, Pak, udah diupdate yang itu. Oke. Ini yang barunya. Oke. Sprint masternya Dede. Oke. Sip. Oke sih. Ininya udah masuk ya. Ini T8 mistreatment sama tidak ada waktu datang ke klinik. Ini yang paling besar ya masalahnya. Oke. Nah, sebetulnya ini teh harusnya di voting ya. Jadi ini terpantau tidak ada artefak atau hasil votingnya nih yang mana yang dipilihnya gitu. Jadi ini harusnya ada dot voting lah gitu, kayak dua kelompok sebelumnya ya. Baik, Pak. Oke, tapi ya secara ide-nya udah benar gitu. Secara ide-nya udah benar. Oke.
di area ini ada part yang kosong di bagian atas ya. Harusnya di bagian atas ini ngambil 2 years sama sprint question kan gitu ya. Harusnya manggil itu gitu buat ngeresume aja gitu apa yang udah dibikin. Oke, nah bagian ini yang ini udah masuk gitu ya. Paling yang kurangnya itu adalah yang tadi area mana yang kemudian secara flow ini bermasalah dan user mana yang mau dibantuin duluan gitu. Kalau dari 2 kelompok sebelumnya kan usernya ditandain dulu gitu ya. Itu user yang paling bermasalah sama flow mana yang paling bermasalah ditandain dulu, dilingkarin, kasih sticky note merah kayak kelompok pauker tadi. Kasih sticky note merah, oh ternyata di area ini nih bermasalah. Nah, udah segitu dulu gitu kan. Baru ngerjain how my GUI. Nah, di how my GUI ini kan secara aktivitas ini setiap teman-teman kan akan memberikan banyak ide gitu ataupun presentasi kan sesuai dengan yang dibahas gitu kan. Nah, maka ide-ide how my GUI-nya ya dicantumkan di sini gitu. Kalau udah ada ide-ide how my GUI-nya dipindahin dulu ke sini terus di voting dari ide-ide how my GUI fitur tadi karena masalahnya udah clear gitu ya. Itu disimpan di sini gitu. Kalau udah di voting, ambil 3, 3-nya dipindahin lagi masuk ke sini, gitu kan. Jadi kalau teman-teman lihat kan ada panah dari sini ke sini harusnya, kayak tadi gitu. Nah, habis itu how my GUI yang udah dipindahin ke sini, ditempelin ke masalah yang mana yang relevan, gitu ya. Jadi ini bagian krusial sebenarnya mah, bagian masalah dan how my GUI gitu. Jadi kalau tadi mungkin ya berkaca dari kelompok yang tadi udah di review ya kurang lebih kayak gitu. Baik, Pak. Tadi itu ini ya. Oh, sorry. Yang pauker nih, yang ada kalimat masalahnya tuh. Nah, ini kayak gini. Jadi nah ini flow-nya ada dokter, ada pemilik hewan, terus ini yang dipilih, terus ini yang dipilih. Ternyata yang dikhawatir salah penanganan dalam mengobati hewan. Udah tuh sebetulnya move dulu aja ke how my GUI. Nah, setelah di how my GUI kan presentasi dulu tuh, langsung ngasih ide-ide di atas ini. Kalau udah ide yang di atas ini dipindahin ke bawah sini. Ini kan ada inisial ya. AB ini kan beda warna. Ini tuh nandain tiap orang gitu. Jadi misalkan ini AB yang ini namanya Rizka. Ini AB yang oranye namanya Yora gitu kan. Nah, maka yang tiga yang ada di sini dari Rizka, Yora, Dina, Sansan sama Vincent itu dikopinya ke sini gitu. Nah ya, jadi seperti ini udah dikopiin baru di voting gitu. Di voting ternyata kepilih lah yang paling banyak tuh ini gitu. Terus ada lagi yang ini juga gitu. Nah, maka kalau ternyata sama-sama besar atau ada yang dipilih 3 gitu, dikopiin dulu aja ke sini, pindahin 3 ke sini. Nah, kalau udah 3 baru dipindahin ke masalah yang mana yang akan di solve dari how my GUI hasil voting. Nah, kurang lebih kayak gini sih ya teman-teman high skin. Jadi bisa lihat yang pauker buat flow ya. Baik, Pak. Oke, itu how my GUI. Lightning demo ya, ini nyari referensi aja sebetulnya. Ada 1 2 3 oke sih. Ada 4 cukup. Baru Crazy Egg sebetulnya kalau ada Crazy Egg di sininya udah lebih baik ya. Kalau ini kan langsung ke solution sketch. Nah, kalau bisa dibikin low fidelity lebih bagus gitu ya. Tapi kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, sebetulnya votingnya aja nih, tinggal di voting aja. Bisa lihat yang pauker ya atau yang FC gitu.
Jadi sebetulnya dari desain sketch yang ada yang mana yang jadinya terpilih gitu. Secara komentar atau speed kritik kan ini udah ada ya. Udah ada komentar-komentar juga gitu dari teman-temannya. Ini udah tepat sebetulnya. Tinggal votingnya yang belum. Nanti kalau udah beres di voting, masuk ke test flow. Nah, kalau test flow ini, oke, ini udah ada 2 ya. Nanti dipilih flow mana yang akan diambil, move lah ke storyboard. Nah, storyboard ini gabungan antara flow yang utuh dan hasil voting yang ada di kanan atas ini gitu. Jadi harusnya sih kalau udah ada yang terpilih sebisa mungkin muncul di sini gitu, di wireframe-nya lah gitu. Di wireframe low fidelity-nya muncul semuanya dalam baru dibikinlah prototipenya. Nah, kalau kayak gini kan kelihatannya nggak gejlik ya. Maksudnya nggak gejlik tuh di storyboard-nya kelihatan hanya 3 UI gitu. Tapi di sini UI-nya banyak gitu. Bahkan ada ratingnya. Terus ya jadinya beda gitu. Nah, ini yang bahaya. Kenapa storyboard-nya cuma 3, tapi prototipenya jadi ada 5 bahkan ada 6, 7, 8 bahkan gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Jadi biar nyambung gitu sih semua prosesnya. Kalau ternyata di low fidelity-nya sekian, UI-nya di sini juga harus sama. Kurang lebih gitu. Oke, di sini validasi user terpantau belum ngisi. Maka ini sama sih. Harapannya teman-teman bisa update ya si masalah ataupun hasil review-nya ke sini gitu. Oke sih, cukup kayaknya buat Hiskin. Ada yang mau tanya dulu? Cukup sih, Pak. Oke, cukup. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah ngerjain desain sprint-nya, mau itu kelas IF10K ataupun kelas UL. Untuk kelas UL mungkin harus lebih banyak yang disesuaikan lagi. Ini udah ada good sampel dari teman-teman 10K, bisa jadi referensi juga barangkali teman-teman masih bingung gitu ya. Bagaimana implementasinya tadi. Oke, untuk selanjutnya teman-teman udah bisa melanjutkan nih si tugas besarnya ke 2 proses ya. 3 atau yang pertama, jika desain teman-teman belum ada extension flow, maka bikinlah desainnya gitu ya. Yang kedua, udah bisa melanjutkan proses dokumentasi produk gitu ya ke dalam bentuk diagram-diagram UML. Nah, yang ketiga, yang ngoding udah bisa mulai ngoding. Kalau saya sih harus langsung ngoding ya, karena waktunya udah sisa setengah semester lah gitu. Jadi agak tricky gitu kalau teman-teman tidak mulai ngoding dari sekarang karena desainnya udah valid ya, dapat dari user. Oke, itu aja paling untuk desain sprint dan reviewnya untuk rekan-rekan. Nuhun pisan. Selanjutnya Mas sebetulnya mau mereview singkat saja pertemuan 9. Nah, jadi kurang lebih ini materinya teman-teman. Maka kenapa saya sarankan rekan-rekan sudah bisa mulai membuat dokumentasi produk juga ya. Jadi ngelanjutin kan, kalau kemarin bab 1 udah, bab 2 udah. Nah, sekarang mulai deh masuk bab 3 dan bab 4 gitu. Terutama ini bab 4 nih gitu. Nanti di 2 minggu ke depan, minggu depan kan kita masih bahas kelas diagram. Minggu depannya lagi kita responsi lagi tugas besar. Nah, maka di sanalah saya akan nge-review ya pertama update desainnya ya. Yang kedua codingnya udah sampai mana. Sama dokumentasi produknya udah sampai mana. Itu di 2 minggu ke depan ya gitu. Jadi di pertemuan 11 lah kurang lebih.
Oke, kelas diagram memodelkan struktur logik sistem dengan kelas diagram. Nah ini teman-teman, jadi pada dasarnya sebetulnya hanya mereview saja konsep OOAD, OOP, enkapsulasi, inheritance, polymorphism, abstraksi, sama generik gitu ya. Ini yang udah ada di PBO gitu. Nah paling saya ngebahas dari sisi UML-nya aja gitu. Nah di sini ya rekan-rekan. Jadi kalau kita kembali ke materi sebelumnya, sebelum UTS, sebelum desain sprint, bahkan di RPL 2, itu kita kenal yang namanya diagram seperti ini. Kita udah selesai ngebahas use case view dan proses view. Di mana di use case view kan ada use case diagram, ada use case skenario kan gitu ya. Terus di proses view itu ada namanya activity diagram. Nah, sekarang itu kita masuk ke logical view. Di mana di sini kelas diagram yang akan teman-teman bikin kayak gitu. Nah, si kelas ini tuh jantungnya OOP gitu kan. Nah, maka kalau use case itu menggambarkan perilaku sistem, kalau kelas menggambarkan berbagai objek yang diperlukan untuk memenuhi use case. Nah, ini kata kuncinya ya, teman-teman. Karena di dokumentasi produk pun akan dicantumkan juga relasinya antara kelas diagram dengan use case mana gitu. Sederhananya mungkin kalau kita belajar IRD, kelas diagram ini teh IRD-nya lah. Cuman bedanya bentuknya objek gitu kan. IR-nya itu kan ada entitas tuh, entitas-entitas kayak guru, dosen, mahasiswa, itu kan entitas. Nah, kalau di sini namanya kelas kan gitu ya. Nah, si entitas-entitas ini teh nanti ketika teman-teman ada fitur misalkan tambah data guru. Nah, tambah data guru tuh akan menggunakan entitas yang mana aja gitu kan. Atau kalau dalam bahasa codingnya, fitur tambah data guru itu akan mengakses tabel mana di database. Nah, gitu kalimatnya. Nah, itulah kelas diagram gitu. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan itu levelnya coding. Nah, kalau level abstraknya alias level perancangannya atau OOAD-nya itulah kelas diagram. Jadi kalau use case menggambarkan perilaku sistem, kalau kelas menggambarkan berbagai jenis objeknya yang diperlukan agar use case itu bisa bekerja. Nah, karena setiap kelas itu kan ada macam-macamnya dan ada bisa dihubungkan. Nah, maka kurang lebih bentuk kelas diagram tuh kayak gini. Jadi kalau masih ingat dulu di PBO kan kita pernah bikin, mungkin teman-teman dulu di kelas PBO pernah bikin kelas. Ada nama kelas, ada atribut, ada operation gitu. Nah ini yang ada relasinya lah. Ini kan inheritance gitu ya. Nah ini yang akan kita bahas minggu depan. Gitu. Jadi ada agregasi, ada komposisi, ada dependensi gitu. Nah, ini tuh sama persis sebetulnya konsepnya seperti IRD. Kalau di IRD mungkin ada kardinalitas gitu ya, 1 ke N, N ke N. Kalau di sini namanya multiplicity, bintang ataupun angka 1. Bintang ini untuk tidak terhingga, 0 atau 1 yaitu 0 atau 1. Merepresentasikan data itu sendiri. Nah, kurang lebih sepertinya. Nah, selebihnya sih sebetulnya ini pembahasan yang udah kita sering bahas gitu. Ini nge-reminder aja bahwa apa sih kelas itu gitu. Nah, kalau teman-teman lihat yang di depan layar kita kan ini adalah sebuah gitar bass gitu kan. Ini adalah objek gitu kan. Nah, yang namanya kelas itu apa? Ketika si objek ini tuh ada banyak dan mirip-mirip. Ketika teman-teman melihat sebuah objek yang wah ini mirip-mirip nih dan bisa digabungin kayaknya menjadi sebuah kelas yang sama, maka dibikinlah sebuah kelas. Kelas itu kan cetakan biru atau blueprint dari objek-objek yang mirip-mirip. Nah, teman-teman kan mahasiswa, itu adalah objek kan gitu. Karena semuanya sama, mahasiswa gitu. Ternyata dari setiap teman-teman ada juga yang beda gitu kan, namanya beda gitu, tapi sama-sama punya nama. Nah, sama-sama inilah yang disebut kelas. Jadi kelas ini adalah sesuatu atribut ataupun metode yang memiliki kesamaan dari setiap objek yang ada. Nah, ini tuh implementasi di dalam codingnya juga kayak gitu. Jadi kalau nanti teman-teman nemu sebuah objek yang
kayaknya ini bisa digabung deh gitu, bisa dibikin jadi satu kelas ya. Konsepnya kelas itu kayak gitu, sesuatu yang bisa dikonstruksikan atau sesuatu yang umum gitu ya, yang bisa ngambil sifat dan perilaku dari objek yang berjalan. Nah, jadi kalau objek di dunia nyata ini kan punya sifat dan perilaku gitu. Nah, kalau diimplementasiin ke dalam coding, sifat ini berarti atribut, perilaku ini berarti metode gitu ya. Nah, maka objek yang ada di dunia nyata bisa ditransformasiin ke coding. Nah, contohnya kayak gini, lebih detailnya ya. Jadi kan ada kucing Persia, kayaknya bisa deh dibikin kelas kucing gitu. Ini juga dengan yang lainnya. Nah, ini visualisasi dari access modifier ya. Oke, nah kurang lebih itu penentuan kelas dan objek. Selebihnya ini konsep dasar PBO yang udah pernah dibahas. Ada abstraksi, enkapsulasi, inheritance, dan polymorphism. Sedikit nge-review aja. Yang pertama enkapsulasi. Enkapsulasi ini dibikin buat sebuah proteksi ya di dalam codingan teman-teman gitu. Biar lebih secure aja datanya. Jadi nggak langsung nembak ke value-nya gitu. Tapi dibikin getter setter dulu. Jadi uniqueness-nya adalah private, get data, set data. Ini enkapsulasi. Nah, bentuknya kurang lebih kayak gini ya. Kalau di dalam kelas diagram. Jadi public, class, integer A, integer B, void baca. Nah, yang di depan ini namanya access modifier gitu. Nah, si access modifier ini harapannya private ya, atau logonya atau simbolnya negatif gitu. Biar apa? Biar nanti dibikin metodenya getter sama setter. Biar lebih secure, nggak langsung nembak ke value, tapi nembaknya ke metode. Nah, ini sih. Nah, ini visibility level. Jadi semakin ke kiri publik, semakin bisa diakses oleh banyak bagian yang ada dalam coding. Semakin ke kanan, semakin negatif, semakin sulit untuk diakses. Contoh kalau teman-teman bikin atribut metode atau atribut atau metode yang private, kan itu di kelas yang lain kan nggak bisa diakses gitu. Nah, kurang lebih ini sih visibility-nya. Oke. Ini mah implementasinya ke Java ya waktu itu. Nah, ini hak akses private. Jadi hak akses private yang tadi udah dibahas gitu. Harapannya ya ini untuk bisa membatasi hak akses. Jadi kalau teman-teman mau menginstansiasi sebuah objek, contoh kayak ini, member, objek member sama dengan new member. Nah, maka udah nggak bisa lagi langsung nembak seperti ini gitu. Tapi harus dibikin getter setter dulu biar bisa nge-get namanya langsung pakai metode. Nggak langsung kayak gini. Karena ini rentan banget gitu. SQL injection ataupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya seperti error. Nah, jadi getter setter tuh dipasangnya harapannya kayak gini. Jadi object member dot set nama, object member dot get nama gitu. Value-nya lagi-lagi di setnya di dalam method getter setter. Ini penggunaan this untuk ngebedain antara atribut yang ada di method yang ada di atasnya dengan yang ada di local variable. Kemudian konstruktor ini lebih pada nama yang sama dengan nama kelas, nama metode yang sama dengan nama kelas. Jadi kalau teman-teman ngelihat simbol kayak gini, plus persegi, ini juga nama kelasnya persegi, ya berarti ini adalah konstruktor. Konstruktor itu artinya apa? Konstruktor itu adalah sebuah metode yang selalu diinisiasi ketika si kelas tersebut diinstansiasi gitu. Jadi kalau si kelas ini dibikin objeknya dipanggil di sebuah tempat di codingan teman-teman, maka udah pasti yang ada di konstruktor itu yang otomatis kepanggil kalau ke deploy gitu. Kalau metode-metode lain kan kepanggil kalau menekan aksi tertentu kan gitu ya.
atau melakukan aksi tertentu. Nah, kalau konstruktor mah ya sesuatu yang page-nya berubah aja atau kelas itu diinstansiasi, dia ikut ke akses gitu. Nah, kayak gini contohnya. Oke, selanjutnya ada inheritance. Kalau inheritance fungsinya buat reusability, penggunaan konsep parent child. Kalau di Java pakainya extend, kalau di C# mungkin pakai .2 ya. Nah, ini lebih pada turunan aja sih. Ketika di sini ada kelas yang square, circle, triangle, sama amoeba, oh ini sama-sama shape gitu. Kayaknya bisa deh kita bikinin orang tuanya namanya shape, yang sama-sama bisa rotate and place sound, sehingga pembuatan kelasnya pun jadi lebih efektif, lebih minim lah si source code-nya gitu. Karena ada konsep superclass dan subclass seperti ini. Bahkan di square, circle, triangle, dan amoeba tuh tidak usah dibikin lagi metode baru. Jadi tinggal meng-override aja apa yang ada di atas. Nah, kayak gini contohnya overriding. Oke, ini inheritance. Ini kalau teman-teman mau nge-review lagi, ada contoh codingnya juga kalau di Java ya. Misalkan ini gambar kelas diagramnya kayak gini gitu. Ini kan secara relasi namanya inheritance gitu. Kalau implementasi dalam coding gimana sih contohnya? Nah, yang sebelah kanan gitu. Contohnya seperti ini. Ini untuk kelas dosen, extend manusia, ini mahasiswa, extend manusia. Ini pengimplementasian di kelas utamanya. Ya, seperti itu inheritance. Kalau polymorphism ini lebih pada overloading method dan overriding method ya. Jadi lanjutan sebetulnya dari inheritance, di mana dia adalah inheritance yang versi banyak lah gitu. Karena kan tidak semuanya inheritance itu bisa terimplement, nanti ada yang namanya abstrak. Setelah ini nanti ada abstrak. Nah, ini visualisasinya kayak gini sih. Jadi kalau kata developernya adalah ayo semuanya berbicara gitu, maka si objek ini tuh akan berbicara tapi suaranya beda-beda. Sama-sama bicara tapi suaranya beda. Nah, ini namanya overloading method dan overriding method ya. Kayak gini contohnya, bisa dipelajari aja. Ini contoh coding dan gambar kelas diagramnya ya. Terakhir ada abstraksi. Nah, kalau abstraksi ini lebih pada pengimplementasian dari sebuah abstrak gitu. Maka namanya itu bukan kelas lagi gitu. Kalau di sini mah interface namanya. Jadi ada abstrak, ada interface. Abstrak dan interface ini adalah template kode. Template kode ini nggak ada isinya. Kalau inherit interface itu gitu. Nah, lihat ya. Kalau abstrak artinya adalah kelas yang tidak dapat diinstansiasikan. Jadi ya udah hanya untuk dia saja, tidak untuk diturunkan. Jadi abstrak itu kebalikan dari inheritance. Namun pengembangan dari inheritance itu bisa digunakan kepada konsep abstrak dan interface. Ini secara contoh ya, teman-teman bisa lihat contoh codingnya. Terus kalau dari kelas diagram ini dibikin miring. Nah, ini interface. Kalau interface ini sekumpulan abstrak yang tidak diimplementasi di dalam metode, namun diimplementasi di dalam codingannya langsung. Nah, kayak gini contohnya. Jadi kalau interface itu kosong aja, nggak ada isinya apa-apa. Nah, bentuknya lingkaran secara simbol, namun dia harus diimplement. Jadi kalau inheritance pakai kata kunci extend, nah kalau interface pakai kata kunci implement. Nah, ini public interface bangun datar, public double hitung keliling, hitung luas. Nah, baru nanti di kelas yang akan mengimplementasi si bangun datar ini harus dibikin kayak gini, public kelas persegi implement bangun datar. Jadi ada kata kunci implement. Nah, jadi kalau rekan-rekan sempat ngoding ya di mobile Android gitu kan, ada kata kunci extend gitu. Ada juga kata kunci implement gitu. Nah, implement ini adalah konsep dari interface gitu.
di mana teman-teman mencoba mengimplement metode yang tidak ada isinya, atau saya nyebutnya template. Baru di kelas yang utama ini dipasang isinya. Nah, jadi kenapa sih ada interface? Itu karena ada gambar kayak gini. Kalau extend itu kan emang dia terpaku sama orang tuanya aja, bentuknya kayak gini gitu. Tapi interface itu dia bisa nembak kemana-mana gitu. Bahkan dari satu kelas aja dia bisa mengimplement 2 interface gitu. Nah, ini sih fleksibelnya interface gitu. Nah, ini contohnya ya, multiple interface di dalam sebuah kelas. Oke, paling itu aja sih reviewnya. Jadi kurang lebih materi ini teh sampai akhir materi PBO di review secara quick aja tadi biar nge-refresh teman-teman, mangga bisa dipelajari lagi. Minggu depan kita akan masuk ke relasi kelas. Nah, maka di sini mah udah mulai pengerjaan kelas diagram. Nah, saran saya minggu depan itu yang ngoding, yang ngedesain, yang bikin dokumentasi bisa fokus nyimak materi saya ini. Gitu kan ya. Biar bagi tugas gitu. Di minggu depan itu teman-teman udah harus langsung masuk ke kelas diagram. Kelas diagram ini kan urusannya ke coding juga ya nantinya. Nah, maka minggu depan itu sangat penting untuk teman-teman memahami konsep dari relasi, asosiasi, agregasi, komposisi, dependensi, dan implementasinya menggunakan pattern MVC. Kurang lebih kayak gini ya. Ini materi untuk minggu depan ya, kurang lebih. Oke, paling itu aja. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Aman, Pak. Oke, baik. Terakhir mau reminder rekan-rekan yang udah join di hari ini untuk mengisi presensi. Insya Allah mungkin untuk RPL 2 kita ketemu lagi minggu depan hari Senin. Terkait offline atau online-nya nanti bisa berkabar aja ya. Kayak tadi siang-siang nih hatur nuhun udah konfirmasi. Untuk teman-teman RPL 2 10K kita ketemu lagi pas IMK mungkinnya di hari Jumat. Oke, itu aja paling dari saya. Hatur nuhun pisan nih untuk kelasnya. Semoga bermanfaat materi hari ini. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.